Kita lanjutkan ke part 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai pembahasan summa. Sekarang kita membahas au. Au mempunyai mana lisyaki awit takhiri. Maksud dari lisyaki awit takhiri adalah au mengungkapkan atau mengemukakan suatu keraguan atau pilihan. Au selalu digunakan dalam kalimat yang berupa pernyataan. Au selalu digunakan dalam kalimat yang berupa pernyataan atau dalam bahasa Indonesia artinya atau. Au itu artinya atau. Misalnya seperti contoh akalal kitu lahman au samakan. Jadi au itu saat kita masih ragu akan sesuatu untuk mengemukakan keraguannya. Misalnya kita melihat seekor kucing. Nah, kucing itu sedang makan, tapi kita ragu apakah kucing itu makan daging atau makan ikan. Maka kita mengucapkannya akalal kitu lahman au samakan. Kucing itu makan daging atau makan ikan. Pernyataan, kucing itu makan daging atau makan ikan. Berpikir bahwa kita masih ragu kalau kucing itu makan ikan atau makan daging, menggunakan au. Kemudian contoh selanjutnya ada huwa yashtari khubzan aw rusan. Dia membeli roti atau nasi. Jadi ada seseorang membeli, tapi kita masih ragu dia itu membeli roti atau membeli nasi. Dan untuk mengungkapkan itu kita menggunakan au. Huwa yashtari khubzan aw rusan. Dia membeli roti atau membeli nasi. Kemudian selanjutnya ada am. Am mempunyai makna litolabit ta'in. Kalau tadi au itu mempunyai makna lisyaki awit takhir, kalau am mempunyai makna litolabit ta'in. Maksudnya apa? Am itu menunjukkan keinginan akan suatu penjelasan atau ta'in. Am selalu digunakan dalam kalimat yang berupa pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Kalau au digunakan dalam kalimat yang berupa pernyataan, kalau am digunakan dalam kalimat yang berupa pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia bisa berarti apakah atau ataukah. Misalnya contohnya, hal fil fasli mudarrisun am mudarrisah? Apakah di dalam kelas ada seorang guru laki-laki atau guru perempuan? Jadi ketika kita menginginkan suatu penjelasan, kita tanya, itu pakainya am. Apakah di dalam kelas ada seorang guru laki-laki atau guru perempuan? Kemudian, a'anta tabibun am syuratiyun? Apakah kamu seorang dokter atau seorang polisi? Apakah kamu seorang dokter atau apakah kamu seorang polisi? Itu pakainya anta tabibun am syuratiyun. Jadi perbedaan am dan au, kalau au itu masuk ke dalam kalimat pernyataan, kalau am masuk ke dalam kalimat pertanyaan. Oke, yang selanjutnya ada la. La mempunyai makna adalah linnafi. Linnafi itu menunjukkan suatu penafian atau peniadaan suatu hal. La itu menunjukkan suatu penafian atau peniadaan suatu hal. Kalau dalam bahasa Indonesia, la itu artinya bukan atau tidak. Contohnya, uridu an akuna muharriron la suhafiyan. Saya ingin menjadi editor, bukan menjadi wartawan. Jadi untuk la itu artinya bukan atau tidak. Intinya menafikan. Uridu an akuna muharriron. Aku itu pengen jadinya editor, bukan wartawan. Kemudian contoh selanjutnya, ishtaraitu syaraban la ta'aman. Saya membeli minuman, bukan membeli makanan.
untuk mengucapkan itu kita menggunakan la. La itu artinya bukan atau tidak. Saya membeli minuman. Saya tidak membeli makanan. Saya membeli minuman, bukan makanan. Selanjutnya ada bal. Bal itu mempunyai makna lil idrabi. Bal itu menunjukkan suatu penyangkalan. Dalam bahasa Indonesia itu artinya tetapi. Contohnya, la yaqumu Hasanun bal yajlis. Hasan tidak berdiri, tetapi duduk. La yaqumu Hasanun bal yajlis. Kemudian ada contoh lagi, ma nazalal mataru balis salju. Tidak turun hujan, tetapi salju. Yang turun itu bukan hujan, tapi yang turun adalah salju. Kemudian ada lakin. Lakin sama bal itu sama, cuma kalau bal itu lebih ke lil idrob, kalau lakin lil istidrok atau meralat. Ini sama ya, menunjukkan suatu penyangkalan. Tapi kalau lakin lebih ke meralat sesuatu, kayak salah ucap atau sesuatu yang diralat. Misalnya ada contoh, ma bana Utsman madrasatan lakin masjidan. Utsman tidak membangun madrasah, tetapi membangun masjid. Maksudnya masjid ini kan meralat perkataan pertama. Meralat bahwa Utsman itu tidak membangun sekolah, tetapi Utsman itu membangun masjid. Menggunakan lakin. Kemudian, la yafhamul munafiq anil akhirah lakin anid dunya faqat. Orang munafik itu tidak paham tentang akhirah, tetapi hanya paham tentang dunia saja. Dan yang terakhir ada hatta. Hatta mempunyai makna lil hoya. Dalam bahasa Indonesia, hatta sering dikenal dengan kata sehingga atau sampai. Contohnya, akaltus samaka hatta ra'sah. Saya makan ikan sampai kepalanya. Jadi begitu, ketika makan ikan itu sampai kepalanya. Hatta ra'sah. Akaltus samaka hatta ra'sah. Oke, materi atof saat ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Jangan lupa selalu belajar. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.